Hmm, Kemarin aku mengukur bingung. Apa sih itu besaran ya? Katanya besaran itu ada banyak. Apa sih? Daripada bingung-bingung, mari kita simak penjelasan Pak Guru berikut ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu ya. Masih dalam materi pengamatan objek IPA. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai besaran, kemudian satuan, dan alat ukur tentunya. Nah, anak-anakku, kita mulai ya bahasan mengenai besaran, satuan, dan alat ukur ini. Nah, tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian dari besaran pokok. Kemudian yang kedua, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian besaran turunan. Dan yang keempat, adalah menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Nah, 1-4 ini merupakan aspek pengetahuan. Sementara untuk yang poin 5 dan 6 ini adalah tujuan pembelajaran untuk aspek keterampilan. Yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat melakukan pengukuran besaran-besaran panjang, masa, dan waktu menggunakan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, tujuan untuk aspek keterampilan adalah melakukan pengukuran besaran-besaran turunan sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baik. Nah, karena ada dua pokok bahasan di sini, yang pertama tentang besaran pokok dan besaran turunan, maka materi kali ini akan dibagi menjadi dua sub, yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, anak-anakku, dari 6 tujuan tersebut, jadi ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dan jenis dari besaran pokok. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mempelajari juga contoh-contoh pengukuran besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai pengertian dan contoh untuk besaran turunan. Kemudian yang keempat, kita juga akan mempelajari mengenai contoh pengukuran sederhana pada besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari keempat ini, maka pembelajaran kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu oleh Bapak ya, bahwa segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka atau nilai itu dinamakan dengan besaran. Nah, besaran sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Jadi ada 2 ya, maka pembelajaran pada kali ini juga akan dibagi menjadi 2 bagian tentunya. Kita awali dari bagian yang pertama, yaitu besaran pokok. Mengenai pengertian dan jenisnya apa? Nah, baik, besaran pokok tentu saja sesuai dengan namanya di sini ya, pokok. Nah, pokok. Apa itu pokok sendiri? Pokok itu ya pusat, inti, dan dasar tentunya. Sehingga dari hal ini saja kita sudah tahu bahwa besaran pokok itu adalah yang sudah ada, sudah ditetapkan terlebih dahulu. Namanya juga pokok. Nah, pokok yang ini sudah ada terlebih dahulu. Jadi semua besaran sebenarnya berawal dari besaran pokok ini. Jadi ini awal, jadi sumber dari semua besaran. Nah, apa saja besaran pokok itu? Jadi besaran pokok ini yang akan kita pelajari di tingkat SMP itu ini sebenarnya, yaitu besaran pokok yang besaran pokok ini memiliki dimensi
ini yang paling utama yang akan kita pelajari di tingkat SMP. Ada 7, hanya 7 ya, untuk besaran pokok yang memiliki dimensi itu hanya 7. Yang pertama adalah besaran panjang. Satuannya tentu saja meter, menurut sistem internasional disingkat M, kecil ya, M kecil. Dimensinya L, long ya. Kemudian alat ukur untuk panjang biasanya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah meteran salah satunya. Kemudian besaran pokok yang kedua adalah massa. Double S ya, perhatikan S-nya 2. Satuannya kilogram disingkat kg, dimensinya M besar, di sini M besar. Nah, alat ukurnya tentu saja timbangan. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang biasa kita sebut dengan berat itu sebenarnya kurang tepat. Yang betul adalah massa. Berat sendiri itu berbeda dengan massa. Kalau berat itu masuknya ke besaran turunan. Nanti akan kita pelajari ya. Jadi yang betul, kalau kita menyatakan bobot dari suatu benda itu sebenarnya massa. Massa beras 1 kilogram itu yang betul, bukan berat beras 1 kilogram, bukan. Karena sekali lagi massa berbeda dengan berat. Kemudian besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Satuannya second menurut SI ya, sistem internasional, disingkat S kecil, dimensinya T besar, huruf T besar. Alat ukurnya tentu saja salah satunya diantaranya adalah stopwatch. Kemudian besaran pokok yang keempat adalah kuat arus listrik. Satuannya ampere, disingkat A besar, kapital ya. Dimensinya I besar, kapital. Alat ukurnya ampere meter. Ini bendanya ya. Kemudian yang kelima besaran suhu. Jadi suhu ini adalah termasuk besaran pokok. Satuannya berdasarkan sistem internasional, sekali lagi ini ya, sistem internasional, adalah Kelvin. Jadi satuan untuk suhu Kelvin, disingkat K, dimensinya theta. Hanya saja kalau dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia utamanya satuan untuk suhu yang dipakai adalah derajat Celcius. Di Amerika berbeda lagi, yang dipakai derajat Fahrenheit. Nah, sementara yang disepakati dalam sistem internasional, satuan untuk suhu itu adalah Kelvin. Tapi semuanya tentu saja dipakai. Ada Kelvin, Fahrenheit, Celsius, ada juga satu lagi ya, Reaumur. Alat ukur untuk suhu tentu saja namanya termometer. Sekarang kita juga mengenal termometer dalam bentuk mirip pistol yang disebut dengan termogan ya. Kemudian besaran yang keenam adalah intensitas cahaya. Satuannya kandela disingkat CD, dimensinya J kecil ya, J kecil. Nah, untuk intensitas cahaya alat ukurnya ini lux meter. Yang ketujuh, besaran pokok berikutnya adalah jumlah zat. Satuannya mol, disingkat mol tanpa E ya. Dimensinya N. Tidak diukur secara langsung menggunakan alat, sebagaimana besaran yang lainnya tadi yang sudah disebutkan. Biasanya menggunakan persamaan matematis. Hanya saja untuk jumlah zat yang terlarut di dalam cairan, itu ada alat ukurnya sendiri yang disebut dengan TDS meter ya, TDS meter. Jadi si TDS meter ini biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah zat yang terlarut di dalam air. Biasa juga digunakan untuk mengukur kualitas air ya, mengukur kualitas air. Nah, ini TDS meter. Itu besaran pokok yang memiliki dimensi. Nah, kalau ada yang memiliki dimensi, artinya ada juga besaran pokok yang tidak memiliki dimensi. Apa itu? Nah, ini ada dua ya. Yang pertama, besaran sudut datar. Satuannya radian, disingkat R. Rad ya, disingkat rad. Dia tidak memiliki dimensi. Kemudian, besaran pokok yang kedua yang tidak memiliki dimensi adalah sudut ruang. Satuannya steradian, disingkat SR. Ini ya, seperti ini. Nah, sebelah kanan. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara pengukuran
pada besaran pokok, panjang, massa, dan waktu. Baik, perhatikan yang pertama tentu saja besaran panjang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya mengukur panjang itu dengan menggunakan penggaris, kemudian meteran, atau juga meteran pita. Khusus untuk meteran pita ini banyak sekali digunakan oleh para penjahit ya. Nah, ini contoh pengukuran dengan menggunakan mistar. Nah, ini mistar yang baik tentu saja diawali skalanya dari 0. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya cara mengukur yang benar dengan menggunakan mistar? Baik, perhatikan. Posisi yang benar ketika kita mengukur dengan menggunakan mistar adalah seperti ini. Ini yang benar. Jadi posisi mata itu harus tegak lurus dengan si penggarisnya. Terutama ini, dia lurus dengan garis dari skala pada penggarisnya. Jadi posisi miring seperti ini, miring dari kanan maupun miring dari kiri seperti ini, itu salah. Karena tentu saja akan mendistorsi arah pandang kita. Jadi kalau kita melihat seperti ini, misalkan kita lihat dari sini nih, bendanya, maka yang terukur bisa jadi ini, yang titik ini, bukan yang tepat pada ini ya. Nah, itu. Nah, ini cara yang benar ketika melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar. Pengukuran panjang yang kedua itu biasanya dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini jangka sorong. Jangka sorong itu biasa digunakan untuk mengukur tebal suatu logam ataupun diameter suatu benda, baik diameter luar maupun diameter dalam. Nah, jangka sorong biasanya juga terdapat di bengkel ya, di bengkel, karena biasanya bengkel mengukur diameter dari silinder ataupun diameter dari baut. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong ini diantaranya yang pertama ada rahang luar. Rahang luar ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda bagian dalam. Kemudian ada rahang dalam. Kalau rahang dalam bisa digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda ataupun panjang ataupun ketebalan benda. Kemudian berikutnya ada rahang sorong. Ini rahang sorong. Nah, rahang sorong ini bisa maju mundur seperti itu, bisa bergerak. Kemudian kalau yang ini, nah ini tulisannya hilang ya. Kalau yang ini namanya rahang tetap. Ini rahang tetap. Dia diam, tidak bisa bergerak. Kalau ini rahang sorong bisa bergerak. Kemudian bagian berikutnya ada skala utama. Skala utama ini yang besar ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini yang besar namanya skala utama. Kemudian ada skala nonius. Kalau skala nonius itu kecil di sini. Skala nonius. Nah, dia jadi satu dengan rahang sorong. Jadi bisa bergerak maju mundur. Kemudian bagian ini kecil, pada skala nonius itu ada penguncinya. Ini bagian pengunci ya. Jadi ketika kita sudah melakukan pengukuran, maka dikunci supaya tidak bergeser lagi. Kemudian bagian berikutnya ada tangkai besi. Sebelah sini ada tangkai besi. Bagaimanakah cara pengukuran dengan menggunakan jangka sorong? Baik, perhatikan. Nah, ini caranya. Jadi, ini misalkan mengukur baut, diameter baut. Baut dijepit, kemudian dikunci. Ini dikunci di sini ya, dikunci. Nah, kita lihat dulu angka pada skala utama yang dekat dengan angka 0 di skala nonius. Ini skala nonius ya. Ini angka 0-nya di sini. Nah, ini skala utamanya. Dilihat, ternyata pada skala utama itu menunjukkan 2 cm tapi lebih. Lebihnya berapa? Baik, perhatikan. Ini ada 2,1, 2, 3, 4, hampir 5 tapi belum sampai 5. Nah, berapa lebihnya berarti? 2,4 berapa lebihnya? Maka kita lihat pada skala nonius ini. Kita cari strip atau garis pada skala nonius yang garis tersebut berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, di sini ternyata ini yang berhimpit. Nah, yang berhimpit ini ya, pada angka 7 di skala nonius. Maka ini berarti 0,07 cm. Gitu ya. Ini kan 0,01. Ini 7, jadi dikali 7 jadi 0,07. Maka hasil dari pengukuran diameter tersebut adalah ini. Di skala utama 2,4 cm, di skala nonius 0,07 cm. Tinggal dijumlahkan,
maka hasil pengukuran dari diameter baut tersebut adalah 2,47 cm. Nah, itu cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Alat ukur berikutnya adalah mikrometer. Nah, mikrometer ini lebih teliti lagi dibandingkan dengan jangka sorong. Nah, bagian-bagiannya hampir mirip sebenarnya dengan jangka sorong. Dia ada rahang tetap, kemudian ada rahang geser, nah, ada skala tetap, ada skala yang bisa bergerak. Tapi kalau pada mikrometer itu skala yang bergeraknya dinamakan dengan skala putar. Seperti itu. Mikrometer ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu benda atau ketebalan benda yang berbentuk plat, lempengan, ya, tipis gitu. Ya, jadi hal ini dikarenakan si mikrometer ini memang tingkat ketelitiannya itu lebih baik dibandingkan dengan jangka sorong. Nah, itu beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Berikutnya adalah besaran massa. Apa saja alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran massa? Ya, tentu saja neraca. Nah, ada neraca pasar, seperti ini, ada neraca dapur, ya, ini yang digunakan di dapur. Ada juga neraca Ohaus. Ini neraca Ohaus, macam-macam neraca Ohaus. Biasanya digunakan di laboratorium atau di toko emas juga ada. Nah, bagaimana cara mengukur massa dengan neraca Ohaus yang analog tapi 3 lengan seperti ini? Yang ini ya. Baik, perhatikan. Neraca Ohaus 3 lengan artinya dia memiliki 3 skala. Yang pertama skala ratusan, yang ini skala ratusan. Ini ratusan ya. Kemudian ada skala puluhan, ada skala satuan. Nah, maka ketika kita menggunakan neraca 3 lengan seperti ini, yang digunakan pertama kali yang digerakkan adalah yang ratusannya dulu. Kalau ratusan sudah mendekati, maka digunakan yang puluhan. Ini kan ada yang bisa digerakkan yang ini ya, digeser-geser. Kemudian kalau sudah yang puluhan mendekati, maka dipaskan dengan menggunakan skala yang satuan. Sehingga garis pada lengan ini berhimpit di sini. Yang menandakan bahwa ini seimbang. Itu ya, nah, ini seimbang. Ini kan garisnya berhimpit. Berapa hasil pengukurannya? Nah, perhatikan di skala ratusan ternyata menunjukkan angka 400. Ini ya, 400. Ini. Kemudian di skala puluhan ini, nah, menunjukkan angka 40. Dan di satuan yang ini menunjukkan angka 0,5. Maka tinggal dijumlahkan saja, 400 tambah 40 tambah 0,5. Maka massanya adalah 440,5. Itu cara pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus. Kita lanjutkan. Pengukuran terhadap besaran waktu. Alat ukur waktu tentu saja kita punya ya. Banyak yang punya, ada arloji, ada stopwatch. Stopwatch ada digital, ada analog. Ada jam matahari, zaman dulu ada pakainya matahari, atau jam pasir. Jam pasir, tapi sekarang sudah jarang ya pakai jam pasir kecuali pada game. Bagaimana cara pengukuran dengan menggunakan stopwatch analog? Ya, di laboratorium kita ada stopwatch analog digunakan pada saat praktikum. Caranya seperti ini. Nah, ini sebuah stopwatch analog sudah melakukan pengukuran terhadap waktu bergerak sebuah benda. Jadi ada bagian jarum yang panjang, lingkaran besar ini jarum panjang ini ya. Ini untuk detik, sementara yang tengah, lingkaran tengah, yang ini untuk menit. Nah, pada jarum panjang ternyata menunjukkan angka 10 detik ya. Betul ya, 10 detik. Untuk jarum yang pendek di lingkaran yang kecil menunjukkan angka 1 menit artinya. Ini 1. Jadi 0 sampai 30 menit ya. Kalau ini 0 sampai 60 detik. Yang ini menitannya hanya sampai 30 menit saja. Maka tinggal dijumlahkan ya. 1 menit ditambah 10 detik. Atau bisa juga dinyatakan dalam detik atau sekon ya. 60 sekon ditambah 10 sekon. Sama dengan 70 sekon. 70 detik. Seperti itu cara menggunakan stopwatch analog. Nah, itu bahasan kita tentang besaran pokok. Baik, bagian pertama tentang pembahasan besaran sudah selesai. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Nah, anak-anak,
kita bertemu lagi di bagian kedua untuk pembahasan mengenai besaran ya. Kali ini kita akan membahas mengenai besaran turunan. Nah, jika pada bagian yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian dan contoh untuk besaran pokok, maka kali ini kita akan belajar mengenai pengertian dan contoh untuk besaran turunan. Turunan, wah turunan, ya turunan itu ya anak cucu atau hasil penggabungan. Hasil penggabungan ya, hasil penggabungan ya anak-anaknya dari besaran pokok atau besaran yang lainnya. Yaitu seperti itulah besaran turunan. Jadi besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran lainnya, baik itu dari besaran pokok maupun dari besaran turunan lainnya. Baik anak-anak, ini adalah contoh dari besaran turunan. Tapi diingat, ini hanya sebagian kecil saja contoh dari besaran turunan. Bukan hanya 10 ini saja ya, sekali lagi masih banyak, namanya juga kan turunan. Namanya anak cucu kan banyak sekali. Tapi Bapak tampilkan saja 10 contoh di sini. Yang pertama, tentu saja yang sering kalian dengar sejak SD yaitu luas. Ini diturunkan dari besaran panjang. Penjabarannya bagaimana? Ya, rumusnya kan panjang kali lebar ya. Dulu panjang kali lebar untuk luas persegi. Panjang itu kan panjang kali lebar. Kalau persegi berarti sisi kali sisi. Satuannya meter persegi dalam MKS. MKS itu meter kilogram sekon. Nah, ini dalam satuan SI ya. SI itu sistem internasional. Kemudian yang kedua besaran volume. Ini diturunkan juga dari besaran panjang. Penjabarannya atau rumusnya yang familiar dengan kita adalah rumus volume untuk balok ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya meter kubik. Kemudian yang berikutnya massa jenis. Contohnya ini diturunkan dari massa dan panjang. Rumusnya massa dibagi volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Nah, ini diturunkan dari volume juga. Kemudian untuk kecepatan, ini sering kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama kendaraan bermotor. Ini diturunkan dari panjang dan waktu. Kalau kecepatan, itu rumusnya perpindahan dibagi dengan waktu. Satuannya meter per sekon. Nanti di kelas 8, kalian akan mempelajari tentang kecepatan dan kelajuan. Kemudian ada percepatan. Percepatan ini juga diturunkan dari kelajuan atau kecepatan ya. Ini, tapi besaran pokoknya sama dengan kecepatan, ini diturunkan dari panjang dan waktu. Rumusnya, persamaannya, kecepatan dibagi dengan waktu. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Ini, jadi ada pangkatnya. Kalau kecepatan kan tidak ada pangkatnya. Kemudian besaran turunan yang berikutnya ada gaya. Satuannya Newton ya. Kemudian ada usaha. Satuannya Joule, disingkat J besar. Kemudian ada daya. Nah, ini sering dalam kehidupan sehari-hari. Daya ini rumusnya usaha dibagi waktu, satuannya watt. Jadi daya lampu, seperti itu. Kemudian tekanan, ini juga dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai. Contohnya untuk mengukur tekanan udara, tekanan gas. Seperti itu. Satuannya dalam SI Pascal, sama dengan Newton per meter persegi. Nanti di kelas 8 juga kita akan mempelajari tentang tekanan. Kemudian ada energi kinetik. Ini diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Ya, satuannya untuk energi kinetik itu Joule, sama dengan usaha tadi. Nah, ini contoh-contoh dari besaran turunan. Kalau disebutkan satu persatu, ya lama waktunya. Ini hanya contoh saja yang perlu kalian ketahui. Baik, kita lanjutkan ke contoh pengukuran besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saja. Yang pertama, pengukuran luas. Nah, ini seringkali ini muncul di soal, baik soal IPA maupun matematika ya, untuk luas. Ini contohnya pengukuran luas secara tidak langsung, alias dengan menggunakan rumus. Tidak langsung ya. Nah, rumus luas segitiga, siku-siku, itu kan setengah kali alas kali tinggi. Seperti itu. Luas satuannya dalam SI tentu saja meter persegi. Itu bisa dikonversi menjadi dekameter persegi, hektometer persegi, kilometer persegi kalau naik. Kalau turun, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi.
Nah, karena ini luas, maka setiap tangganya kan naik atau turun 100. Kalau ke bawah kali 100, kalau ke atas dibagi dengan 100. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengenal satuan untuk luas hektar ya. Hektar. Hektar itu akronim atau singkatan dari hektoare. 1 hektar itu sama dengan 100 are. Nah, 1 are sendiri itu terdiri dari 100 meter persegi. Artinya kalau 100 are, ya tinggal dikalikan saja, tinggal dikalikan dengan 100 meter persegi ya. Ini 1 hektar sendiri sama dengan 100 are, 1 are sendiri 100 meter persegi, maka 1 hektar itu sama dengan 100 kali 100 meter persegi, sama dengan 10.000 meter persegi, kan gitu. Akan tetapi sekali lagi Bapak ingatkan, dalam standar sistem internasional atau SI, satuan untuk luas yang digunakan adalah meter persegi. Nah, ini yang penting. Contoh pengukuran luas daun. Daun itu kan bentuknya tidak beraturan ya. Maka biasanya untuk mengukur luas daun digunakan kertas kotak papan catur seperti ini. Nah, kalian punya ya? Punya. Nah, bagaimana? Maka tentu saja yang pertama yang harus kalian lakukan adalah letakkan si daun di atas kertas kotak papan catur seperti ini. Kemudian kalian digambar sesuai dengan garis pinggirnya, terus digambar sesuai dengan garis pinggirnya seperti ini. Supaya apa? Ya, supaya ketika kertasnya ini bergeser kan tidak berpengaruh lagi terhadap ukuran. Setelah digambar, si daunnya kan bisa dilepas seperti itu. Nah, kemudian tentu saja kita hitung dulu satuan luas yang penuh untuk kotak yang penuh di sini. Misalkan ini ada, katakan ini penuh ya, karena sedikit ininya, ini satu kotak, kemudian baik ini satu, ini juga satu kotak, kemudian ini satu kotak, ini juga satu ya, penuh, ini penuh juga, kita anggap penuh saja. Kemudian yang ini kita anggap 1/4, ini 1/4, kemudian ini kita anggap 3/4 ya, 3/4, kemudian ini kita anggap juga, ini juga, oh kalau ini setengah ya, ini setengah, kemudian ini kita anggap 3/4, ini kita hitung setengah, ini juga kita hitung setengah ya. Ini kita hitung 1/4, kita hitung setengah, ini kita hitung 3/4, ini juga 3/4, ini 1/4, kemudian ini kita hitung setengah, ini kita hitung satu saja ya, hitung satu, kemudian ini kita hitung 1/4, yang ini kita hitung juga 1/4. Nah, kemudian kita jumlahkan saja, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka ini luas daunnya L sama dengan, yang pertama dulu ya, 1 kali 15. Yang hitungan satunya ditambah, kita sekarang beralih ke yang 3/4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti ini dulu yang dituliskan, yang 3/4-nya dulu. 3/4 kali 5 ditambah, sekarang kita hitung yang setengahnya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, betul 5, berarti setengah kali 5. Kemudian yang terakhir kita tambahkan yang 1/4-nya.
Yang 1/4-nya berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga ya. Kita tulis 1/4 kali 5. Sama dengan 15 ditambah 15/4 gitu ya. Ditambah 5/2 ditambah 5/4. Berarti hasilnya 20 ditambah 2,5 sama dengan 22,5 satuan luas. Jadi ada 22,5 satuan luas untuk kotaknya seperti itu. Nah, ini contoh dari cara pengukuran luas daun ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian untuk pengukuran volume juga bisa dilakukan dengan pengukuran langsung. Pengukuran langsung artinya dengan menggunakan alat ataupun tidak langsung. Kalau tidak langsung tentu saja menggunakan rumus seperti ini. Kalau langsung bagaimana? Nah, menggunakan alat gelas ukur, terutama kalau gelas ukur kan tentu saja digunakan untuk mengukur volume dari cairan ya, di gelas ukur. Ada juga alat ukur seperti ini. Nah, kalian tahu ya, ini adanya di SPBU atau di pom bensin gitu ya. Nah, ini juga untuk mengukur volume zat cair secara langsung. Itu pengukuran volume. Nah, bagaimana kalau mengukur volume kerikil? Atau dalam hal ini volume benda-benda yang bentuknya tidak beraturan seperti kerikil. Nah, ada dua cara. Cara pertama ini. Cara pertama tentu saja ini dengan menggunakan alat ukur ya. Kita isi sebuah gelas ukur dengan menggunakan air, misalkan bening ya, yang bening. Kemudian misalkan ini awalnya 30 ml si air ini. Ketika kerikil ini dimasukkan, ini ditali supaya bisa ditarik lagi ya. Ketika kerikil ini dimasukkan, ternyata volume airnya menjadi 50 ml. Nah, artinya volume si kerikil ini kan tinggal dikurangi saja. 50 dikurangi 30 sama dengan 20 ml kan gitu. Atau cara yang kedua, kalau yang kedua seperti ini, dengan menggunakan gelas pancuran. Sebenarnya prinsipnya sama saja dengan cara yang pertama. Jadi sebuah gelas pancuran, jadi gelas ada pancurannya ini pancurannya ya. Ini diisi dengan air, kemudian batu atau kerikil dimasukkan, ini dimasukkan ke sini. Kemudian otomatis airnya kan akan tumpah. Nah, disalurkan ke gelas ukur. Air yang masuk ke gelas ukur ini tinggal dilihat saja volumenya berapa. Nah, volume air yang masuk ke gelas ukur itu sama dengan volume dari si batu ini. Kan gitu. Mudah ya. Nah, itu cara mengukur volume untuk benda-benda yang tidak beraturan. Berikutnya adalah pengukuran konsentrasi dari larutan. Nah, untuk pengukuran konsentrasi larutan itu bisa dengan berbagai cara. Pengukuran konsentrasi larutan yang paling sederhana adalah dinyatakan dengan satuan gram per liter, G per L. Konsentrasi larutan sendiri itu merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarutnya. Itu. Nah, kita lihat contoh pengukuran konsentrasi larutan secara sederhana. Ini contohnya. Di buku paket kalian bisa melihat ini ya, bisa melihat soal ini. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula? Ini konsentrasi larutan gula yang terbentuk dinyatakan dalam satuan gram per liter. Tadi yang diketahui massa terlarut, ini gulanya adalah 20 gram. Pelarutnya 2 liter. Airnya 2 liter kan seperti itu. Yang ditanyakan konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam gram per liter. Ini yang sederhana sekali lagi. Maka konsentrasi sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume pelarut. Sama dengan, kalau dalam soal ini berarti massa gula dibagi dengan volume air. Jadi massa gula dibagi dengan volume air. Sama dengan, kita selesaikan, sama dengan massa gulanya tadi 20 gram dibagi dengan 2 liter air ya. Maka sama dengan
20 dibagi 2 berarti 10 gram per liter. Nah, seperti itu. Ini cara sederhana untuk mengukur konsentrasi larutan. Berikutnya, pengukuran sederhana untuk besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengukur laju pertumbuhan. Misalkan di suatu soal itu disebutkan pada hari ke-0 pengukuran awal ya, maksudnya bukan hari ke-0 belum tumbuh, bukan, tapi pengukuran pada hari ke-0, pengukuran awalnya itu tinggi jagung ini, tinggi jagung yang ini ya, tinggi jagung ini itu 20 cm. Pada hari ke-10, tinggi jagung menjadi 60 cm. Maka bisa dihitung laju pertumbuhannya dengan cara seperti ini. Tinggi terakhir diukur dikurangi tinggi awal dibagi hari kita melakukan pengukuran. 60 cm dikurangi 20 cm dibagi 10 hari. Kan 10 hari ya, hari ke-10 nih, hari ke-10. Maka 60 dikurangi 20 itu berapa? Iya betul, 60 dikurangi 20, 40 dibagi 10. Maka hasilnya 40 dibagi 10 menjadi 4 cm per hari. Itu cara sederhana untuk mengukur laju pertumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja untuk materi tentang besaran. Dan sekali lagi Bapak sampaikan, jangan takut untuk bermimpi menjadi orang besar ya. Karena orang yang besar biasanya memang diawali dari mimpi yang besar. Mimpi berbeda dengan berhayal ya, seperti itu. Nah, setelah kalian selesai menyimak materi pembelajaran ini, jangan lupa dikerjakan tugas dan kuis yang Bapak sampaikan untuk kalian melalui aplikasi Teams. Bapak tunggu sampai batas waktu hari Jumat pekan yang akan datang ya. Jadi waktu kalian untuk mengerjakannya 1 minggu, cukup panjang. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.